Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali keragaman di dalamnya. Dimulai dari keragaman bahasa, budaya, suku, kebiasaan, terutama adalah kuliner atau makanannya. Ada salah satu bahan makanan yang sering kali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Timur, yaitu petai. Petai atau yang memiliki nama ilmiah yaitu Parkia speciosa adalah salah satu tanaman berbiji yang biasanya bijinya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, namun kulitnya dibuang sehingga menjadi limbah. Di sisi lain, menurut pengamatan saya sebagai seorang siswa, banyak sekali teman-teman saya yang sering izin ke guru karena sakit perut, dan biasanya sakit perut terpacu kepada diare. Berikut adalah bakteri penyebab sakit perut dan diare, yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. Perkenalkan, nama saya Bu Eni Salomita Larsati bersama teman saya Jonathan Evan. Kami dari SMPK Santo Yusuf Tropodo akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan limbah petai atau Parkia speciosa sebagai antibakteri. Tujuan kami adakan penelitian ini yang pertama untuk mencari kandungan apa yang terdapat di dalam kulit petai, dan yang kedua untuk mengetahui apakah kulit petai dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Perlu kita ketahui juga, bakteri Escherichia coli atau E. coli adalah salah satu jenis bakteri yang umum dan hidup di mana-mana tanpa kita sadari karena penularannya yang sangat cepat. Dan bakteri ini adalah bakteri penyebab penyakit diare, batuk, dan panas. Petai atau Parkia speciosa adalah pohon tahunan dari suku petai-petayan. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Petai juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Prosedur kami adakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, limbah kulit petai akan kami lakukan pengeringan, lalu kami maserasi dan evaporasi, dan jadilah ekstra kental. Ekstra kental tadi akan kami masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kami masukkan ke dalam spektrofotometer gelombang 211 nanometer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kandungan polifenol di dalam Parkia speciosa, dan hasilnya ternyata ada. Hasil tadi akan kami masukkan ke dalam tabung reaksi bersama bakteri E. coli. Lalu kami masukkan lagi ke dalam spektrofotometer gelombang 470 nanometer, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dan analisa dari penelitian kami. Untuk menjawab tujuan penelitian kami yang pertama, terbukti bahwa terdapat 26% kandungan polifenol dalam 100 gram. Setelah dilakukan literatur secara teori, berdasarkan jurnal peneliti lain, polifenol adalah senyawa alami yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi sebagai antibakteri. Berikut merupakan gambar struktur kimia dari polifenol. Awal adalah sebelum diinkubasi dan akhir adalah setelah diinkubasi. Sudah dapat jelas terlihat bahwa pada konsentrasi 75% maka intervalnya adalah 1,101. Hasil ini dapat dikatakan baik karena intervalnya positif, yang artinya terjadi penurunan pada pertumbuhan bakteri. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai absorben, maka pertumbuhan bakteri semakin terhambat. Berikut adalah grafik interval absorben. Untuk menjawab tujuan penelitian kami yang kedua, terbukti bisa karena Parkia speciosa mengandung polifenol. Mekanisme dari polifenol berperan sebagai toksin untuk merusak dan menembus dinding sel, serta menonaktifkan enzim yang ada di dalam bakteri, sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak dengan cara membelah. Sesuai dengan tujuan kami, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, kandungan yang terdapat dalam Parkia speciosa adalah polifenol, dan yang kedua adalah Parkia speciosa dapat dijadikan sebagai antibakteri. Untuk kedepannya, diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai antibakteri dalam bentuk hand sanitizer maupun antibiotik dalam bentuk tablet. Rekomendasi kami untuk penelitian ini adalah, yang pertama, mencari kandungan lain dari petai yang dapat dijadikan sebagai antibakteri, dan yang kedua adalah mencari jenis tanaman lain yang dapat dijadikan sebagai antibakteri. E. coli seringkali menyebabkan orang-orang terserang diare, termasuk siswa-siswa di sekolah saya. Maka dari itu, kami menemukan solusi dengan menggunakan kulit petai. Moto kami adalah Say No to Bacteria with Petai. Sekian presentasi kami mengenai penelitian kami ucapkan terima kasih.